Setiap usai lebaran, kota-kota besar di Indonesia akan mengalami ledakan. Ledakan akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Arus pendatang baru yang kerap disebut urbanisasi ini akhirnya menjadi akar masalah. Daya dukung lingkungan, ketertiban, kesehatan, dan segudang persoalan. Semangat menata kota membuat para pendatang yang tinggal di pemukiman liar mengalami penggusuran. Rumah musnah, harta benda melayang, anak-anak terlantar. Sementara pemukiman liar lainnya tinggal menunggu jadwal untuk diratakan dengan tanah. Dalam episode 1000 meter minggu ini, kami ajak Anda menelusuri kehidupan di balik pemukiman liar. Ekosistem kaum urban yang berani menantang kerasnya ibu kota. Sebuah pusaran yang membawa mereka hidup bersama penggusuran. Rasanya udahlah nggak nyaman, pokok sempit. Kalau hujan kehujanan, maksudnya sawer. Hidup pasca penggusuran tentu jauh dari kata nyaman. Panas, debu, dan hujan menjadi teman. Di atas tumpukan material sisa puing bangunan, beralaskan kardus bekas, mereka tidur dengan nyenyak meski kondisinya tidak layak. Ya kadang-kadang ya nangis, nggak salah anak saya sendiri juga sering nangis, Mas, sedih. Apalagi kalau hujan angin. Kemarin habis digusur 2 hari kan kena hujan angin, Mas. Itu kasur itu udah kerendam kayak kolam. Itu saya tidur di perahu itu. Basah semua, baju basah semua. Sedih waktu 2 hari habis digusur itu. Sengsara, paling sengsara sekali. Inilah potret pemukiman ilegal di Jakarta yang nasibnya berakhir oleh penertiban. Inilah tempat Johariah dan ke-9 anaknya bertekad melanjutkan kehidupan. Nelayan kan datangnya di sini, masa saya mau tinggal di Kapuk, ongkosnya PP berapa deh? Coba bayangin. Kalau saban hari sebulan berapa? Kalau 10.000 aja sehari berapa sebulan? Namun tak ada banyak pilihan saat seluruh harta benda mereka musnah di tengah penertiban. Waktu digusur aja kerugian saya tuh, bangsa 700 kali. Rugi tuh ikan saya. Ikan beronang 1 kintal, ikan selar sekintal beli di orang Bagang. Habis basah 1 blung itu kena AC di sana kan saya tak titipin tuh di situ di warung Ibu Bugis. 1 blung itu penuh itu kena air hujan. Dibawa ke sini jemur di situ udah bau, udah ngelayak dijual nggak layak dimakan, dibuang. Kan rugi saya itu. Kata saya sebenarnya saya itu aturan jangan belanja kalau tahu mau digusur ya. Ini adalah kampung sentra nelayan. Warganya menggantungkan hidup dari mencari hasil laut atau mengolah ikan. Legal atau ilegal, bagi mereka tinggal di kawasan pesisir berarti dekat dengan sumber penghasilan. Sayangnya, 500-an rumah di lokasi ini dianggap menghalangi pembangunan hingga akhirnya dibongkar paksa. Jumariah kini mencoba bangkit dengan modal pinjaman, mencari nafkah sebagai pengolah hasil tangkapan nelayan, demi melanjutkan pendidikan anak-anaknya sebagai bekal di masa depan. Kasihan tahu anak saya, Bang. Tolongin si Om usahain. Biar saya ngasih duit udah berapa aja. Yang penting bisa sekolah gitu. Melanjutin itu. Kalau nggak sekolah anak saya mau jadi apa?
Anak-anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan di lokasi penggusuran. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari penghuni dewasa. Selain kehilangan tempat tinggal, proses pendidikan anak-anak ini pun berhenti total. Iya, kebanyakan yang kami sayangkan adalah anak TK ya. TK yang tadinya mereka sekolah di TK, karena TK-nya digusur jadi mereka tidak sekolah. Kalaupun mereka harus kembali ke sekolah, ke TK lagi itu sangat jauh. Dan kalaupun mereka harus meneruskan, faktor kemungkinan adalah masalah biaya. Berbagai kisah pilu akibat penggusuran seharusnya tidak perlu terjadi bila seluruh warga di kota ini paham dan patuh pada aturan. Saat ruang yang legal saja makin sulit didapat, cepat atau lambat pemukiman ilegal pasti dihabisi. Ada peraturan legal formal. Jadi Pemda itu bacanya legal formal. Bagi warga yang menempati lahan tidak memiliki bukti surat, kan gitu, sesuai dengan peraturan daerah harus dikosongkan. Legal formalnya. Tapi kan ada undang-undang yang lain mengatakan kewajiban pemerintah mengayomi masyarakat. Harus diakui, pemukiman ilegal identik sebagai kawasan kumuh, tidak sehat dan terkadang rawan kejahatan. Apalagi pemukiman ilegal sering menempati lokasi yang berfungsi sebagai pencegah bencana, seperti bantaran sungai, ruang terbuka hijau, kantung air, dan sebagainya. Ya, rumah bukan kontrak tapi masih berada di tempat yang ilegal, bukan resmi.